Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hesti Sawitri. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Tugas ini saya buat sebagai eh, pemenuhan tugas dari mata kuliah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Ahmad Mubarok. Di video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu konstitusi dan bagaimana konstitusi di Indonesia. Oke, untuk itu mari kita bahas. Uh, Haidar Nasir mengatakan, beliau adalah Ketua Umum Partai Muhammadiyah, sekuat apapun jihad konstitusi, hasilnya akan hambar ketika berhadapan oligarki kekuasaan dan politik yang kering kesadaran cita-cita berbangsa. Maksud dari cuitan Bapak Haidar Nasir ini akan kita pahami setelah kita membahas materi ini. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai pengertian konstitusi, lalu jenis-jenisnya, ada fungsi konstitusi, dan yang terakhir ada karakteristik konstitusi di Indonesia. Pengertian konstitusi. Secara literal, kata konstitusi berasal dari Prancis, bahasa Prancis, yaitu konstituer yang berarti membentuk. Namun, dalam konteks kenegaraan, konstitusi ini berarti pembentukan suatu negara. Karenanya, konstitusi berkedudukan sebagai sebuah wujud hukum tertinggi yang terbentuk dari hasil pemikiran para pendiri bangsa. Sebenarnya sangat luas pengertian konstitusi ini, bahkan ada beberapa tokoh yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian konstitusi. Beberapanya adalah ini, bisa teman-teman baca. Namun, dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa konstitusi memiliki arti sempit dan juga arti luas. Konstitusi dalam arti sempit digambarkan sebagai undang-undang yang merupakan sebuah hukum dasar tertulis. Lalu, dalam arti luas, konstitusi disebutkan sebagai suatu keseluruhan aturan dan ketentuan dasar tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi juga melakukan pengaturan terkait suatu sistem pemerintahan yang telah diselenggarakan dalam suatu negara. Pengertian konstitusi ini sedikit rumit, namun dapat kita simpulkan bahwa konstitusi adalah pedoman yang digunakan sebagai petunjuk mengenai cara menyelenggarakan kehidupan bernegara, yang di dalamnya berisi tentang aturan-aturan paling mendasar atau fundamental dari semua elemen-elemen yang ada dalam negara, sehingga kedudukannya adalah sebagai sumber hukum dasar dan tertinggi dalam negara. Nah, jenis-jenis konstitusi sebenarnya banyak, cuman secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis itu seperti yang kita tahu di Indonesia ada 4, yaitu UUD 1945, UUD RIS, UUD S, dan UUD 1945 hasil amandemen yang kita gunakan sekarang. Secara tidak tertulis, jenis konstitusi tidak tertulis ada 3. Yang pertama ada keputusan MPR yang diputuskan secara musyawarah mufakat. Ada juga pidato presiden pada sidang paripurna DPR, pidato presiden sebelum MPR melakukan sidang, dan saat sidang umum MPR. Yang ketiga ada adat istiadat, maksudnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada dan turun-temurun di Indonesia. Masuk ke dalam fungsi konstitusi. Sebenarnya fungsi konstitusi ada 2 secara umum dan ada menurut Jimli Asidik. Secara umum, fungsi konstitusi itu ada 5. Yang pertama menjadi berfungsi sebagai piagam atas lahirnya suatu negara, menjadi sumber hukum tertinggi di mana hukum-hukum yang akan ditetapkan harus berlandaskan dan berdasarkan pada sumber hukum tertinggi, yaitu konstitusi. Yang ketiga, sebagai alat untuk melakukan pembatasan terhadap kekuasaan dari suatu pemerintahan, atau bisa kita sebut bahwa fungsi ketiga ini adalah
apa ya namanya? Penguatan konstitusialisme. Yang keempat ada juga identitas nasional dan lambang negara, dan yang kelima menjadi jaminan atas perlindungan hak asasi manusia dan warga negara. Nah, ada fungsi konstitusi menurut Jimli Asidik. Beliau mengemukakan ada 10 fungsi. Yang pertama menjadi penentu atau pembatas kekuasaan negara, menjadi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara, menjadi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dan warga negara, menjadi sumber legitimasi terhadap kekuasaan atau kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara, juga menjadi pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli kepada organ negara, menjadi simbol pemersatu, menjadi identity of nation atau rujukan identitas, menjadi center of ceremony atau pusat upacara, dan menjadi social control atau sarana pengendalian masyarakat, dan yang terakhir menjadi social engineering atau social reform, yaitu menjadi sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat. Nah, sebelumnya masuk pembahasan selanjutnya ada mengenai tentang karakteristik konstitusi di Indonesia sebelum dan setelah reformasi. Seperti yang kita tahu, konstitusi di Indonesia mengalami pengembangan yang bisa kita bagi menjadi sesudah reformasi dan sebelum reformasi. Sebelum reformasi, Indonesia memiliki telah mengalami 3 konstitusi. Dan setelah reformasi, kita memiliki 1 konstitusi yang kita gunakan sampai sekarang, yaitu UUD 1945 hasil amandemen. Nah, sebelum reformasi, konstitusi di Indonesia bermula dari Undang-Undang 1945 yang dibuat atau dibentuk oleh BPUPKI. Nah, namun pada saat penerapannya, konstitusi ini tidak langsung dijadikan referensi dalam pengambilan keputusan kenegaraan. Jadi bisa kita sebut bahwa konstitusi pertama kita itu hanya sebagai alat untuk kesegeraan membentuk negara yang merdeka. Karena pada saat itu kita dituntut untuk segera merdeka. Konstitusi pertama kita ini berlaku sejak tanggal 18 Agustus 1945, yaitu 1 hari setelah Indonesia merdeka, dan sampai dengan tanggal 27 Desember 1949. Lalu setelah itu ada agresi Belanda yang menyebabkan pemerintahan kita berubah dari presidensial menjadi parlementer. Dan hasil konstitusi UUD RIS menghasilkan UUD RIS yang ditetapkan akibat konferensi meja bundar. Namun konstitusi ini hanya sementara karena lembaga yang membuat dan menetapkannya tidak representatif. Jadi konstitusi ini hanya berlaku dari tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Lalu pada saat itu muncul lagi konstitusi Undang-Undang Dasar sementara. Konstitusi ini muncul karena pada saat itu UUD RIS atau bentuk negara federal itu tidak cocok untuk di Indonesia. Sehingga pada pemilu 1955, pemilu pertama, UUDS ini dibuat. Dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat mengesahkannya pada tanggal 12 Agustus 1950. Lalu ada Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat juga mengesahkannya pada 14 Agustus 1950. Dan undang-undang ini resmi diberlakukan pada 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 atau biasa kita kenal dekret presiden. Lalu setelah itu ada konstitusi yang berlaku setelah reformasi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen yang berlaku sampai sekarang. Undang-undang ini mulai berlaku ketika dekret presiden dikeluarkan oleh Bapak Soekarno, presiden pertama kita, yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945
berlaku lagi menjadi Konstitusi Negara Republik Indonesia. Konstitusi ini mengalami 4 amandemen. Yang pertama pada tahun 1999, lalu tahun 2000, 2001, dan 2002. Hasil amandemen dari konstitusi ini merubah banyak Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku pertama kali sejak awal pembentukannya. Nah, lalu di terakhir ada pertanyaan. Mengapa mahasiswa perlu mempelajari konstitusi? Menurut saya, sebagai generasi muda yang akan melanjutkan tonggak kepemimpinan bagi masa yang akan datang, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana caranya negara ini dijalankan dan untuk apa negara ini berjalan. Lalu cita-cita apa yang negara ini kejar. Dan semua itu tertulis dan termaktub dalam konstitusi. Seperti yang tadi Bapak Haidar Natsir katakan bahwa sekuat apapun konstitusi, jika generasinya tidak sadar akan cita-cita luhur bangsa, maka oligari kekuasaan tidak dapat terelakkan. Maksudnya bagaimana? Teman-teman, jika kita tidak mengetahui cita-cita bangsa kita, tidak mengetahui cita-cita negara kita, dan tidak mengetahui bagaimana seharusnya negara ini berlangsung, apakah kita akan bisa memimpin negara ini di masa yang akan datang? Nah, untuk itu, sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa, kita perlu mempelajari konstitusi demi keberlangsungan negara kita di masa yang akan datang. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih para manusia bumi. Saya Hesti Sawitri dan di sini ada email saya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.